Selamat Hari Tuhan, saudara-saudaraku. Salam damai Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heaven World. Dalam Injil hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20-33, Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya. Jadi di sini Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah tahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan. Tapi dia, meskipun dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan dan dia tahu bahwa dia sebenarnya bisa menghindarinya, tetapi itu tidak dilakukannya. Justru dia menerima dan menginginkannya. Tuhan Yesus berkata, "Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi memang salib itu, penderitaan itu, itulah yang dia kehendaki. Tadi dia mengatakan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi memang tujuan Yesus, Tuhan kita, adalah untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Demi apa? Demi menebus dosa-dosa kita. Jadi jelas, salib bukan kecelakaan, tetapi salib adalah kehendak Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudaraku, jangan salahkan orang-orang Yahudi. Jangan salahkan orang-orang Farisi. Jangan salahkan Pilatus dan juga Yudas Iskariot. Karena apa? Karena itu semua terjadi untuk menggenapi rencana Allah demi keselamatan manusia. Jadi, bagaimana seharusnya menyikapi penyaliban Tuhan Yesus Kristus? Apakah itu merupakan peristiwa yang harus kita sesali atau peristiwa yang harus kita syukuri? Ya, hati-hati kalau kita ikut jalan salib kemudian kita menangis. Jadi hati-hati yang saya maksud di sini adalah supaya kita jangan sampai menangisi Tuhan Yesus. Seringkali kan, wah dia kok sangat menderita, dia dicambuki, dia dipukuli berdarah-darah, hidungnya bengkak, bibirnya pecah, matanya lebam gitu, menangis. Aduh, kasihan, seakan-akan kita menangis karena dia sangat menderita. Seharusnya tidak begitu. Kemudian setelah itu kita mulai mengutuki orang-orang Yahudi, orang-orang mereka yang memukuli Tuhan Yesus. Apalagi ini pasti gara-gara si Yudas Iskariot Tuhan Yesus jadi menderita seperti ini. Nah, kita mulai seperti itu. Padahal itu semua tidak perlu. Coba kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan yang menangisi dia. Itu ada di Injil Lukas bab 23 ayat 28. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jadi, sudah jelas Tuhan Yesus sendiri berkata supaya jangan menangisi dia. Jadi buat apa kita menangisi Tuhan? Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk menyadari diri kita sendiri dan bertobat atas dosa-dosa kita yang selama ini telah menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dari kita, terutama dalam masa prapaskah ini, untuk menyambut misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, yaitu dengan apa? Dengan pertobatan. Pertobatan, memang saudara-saudaraku, pertobatan itu membutuhkan satu keberanian, membutuhkan suatu kebulatan tekad. Tidak bisa kita bertobat setengah-setengah, itu tidak bisa. Maka kata Tuhan dalam Injil tadi, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
itu bukan hanya untuk para martir kudus saja, saudara-saudaraku, tapi itu juga bisa untuk kita. Kita yang sedang berjuang untuk melepaskan kelekatan-kelekatan duniawi yang membuat kita celaka dan kehilangan hidup kekal. Jadi, saudara-saudaraku, marilah kita mensyukuri salib Kristus, yang mana Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Jangan lagi kita menangisi Tuhan Yesus yang menderita, tetapi tangisilah diri kita sendiri yang sebenarnya menderita akibat dosa-dosa kita sendiri. Lalu apa? Bertobat. Itu yang penting, terutama dalam masa Prapaskah ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan share, like, comments, and subscribe untuk video-video selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.